Saya tegaskan bahwa ke Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu upaya atau langkah hukum yang kami tempuh. Ya, jadi ini bukan akhir segala-galanya. Yang sangat kami harapkan permohonan kami ke MK ini benar-benar diadili oleh hakim-hakim konstitusi. Bukan diadili oleh petugas loket yang cuma bicara masalah hitung-hitungan. Berbicara masalah Mahkamah Konstitusi, kita berbicara masalah Undang-Undang Dasar 1945, kita berbicara masalah undang-undang, tetapi jangan lupa kita juga berbicara masalah jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Artinya di dalam kebiasaan-kebiasaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, mohon itu dilihat kembali. Jangan mentang-mentang ketua ini berubah, sudah berubah keputusannya. Ini kritik kami. Kalau Pak Prabowo sering mengatakan bahwa I will never surrender. Saya tidak akan menyerah. Ya, hanya karena saya diperlakukan tidak adil. Dan karena itu pada hari ini terjawab sudah gugatan yang kami ajukan, permohonan yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formil persyaratannya diterima. Ini sebuah langkah dan tanda yang positif bahwa apa yang memang diperjuangkan oleh Pak Prabowo Hatta memang memiliki dasar-dasar konstitusionalitas. Karena itu kami pada kesempatan tadi tepat jam 08 meyakini betul bahwa memang alasan-alasan yang diajukan dalam bentuk permohonan disertai dengan persyaratan-persyaratan layak untuk diadili. Tentu apa yang dikatakan oleh Pak Mahendra Data, pada proses selanjutnya kami butuhkan terobosan-terobosan konstitusionalitas. Ya, seorang hakim yang berjiwa ekspresif, melihat persoalan-persoalan keadilan, bukan sekedar persoalan-persoalan matematika. Ya. Sebagai penutup saya mengatakan bahwa kasus ini cukup spektakuler karena terjadi apa yang disebut dengan election fraud. Ada penyimpangan yang berdimensi kejahatan di dalam dunia pemilu. Karena itu soal penyelenggaraan pemilu bukan sekedar sebagian tugas pemerintahan pada KPU. Terlalu besar tugas ini kalau hanya diserahkan kepada apa yang disebut dengan hasil rekapitulasi pemilu yang ditentukan oleh KPU. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua bahwa persoalan ini belum selesai. Masih ada persoalan hukum dan keadilan ya yang menjadi esensi dari perjuangan kami untuk menyampaikan permohonan ini di muka Majelis Peradilan Konstitusi. Kami hendak uji atau hendak dimohon untuk dibatalkan adalah dua keputusan Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama mengenai penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tanggal 22 Juli beserta berita acaranya. Kemudian yang kedua, keputusan pemilihan umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli. Saudara-saudara, dalam hitungan yang kami sampaikan di dalam permohonan ini, menurut perhitungan kami, justru yang dimenangkan itu adalah pihak pemohon. Ya. Dengan selisih suara 67.139.153 atau 50,25% untuk pasangan nomor 1. Kemudian 66.435.124 atau 49,74% untuk pasangan nomor urut 2.
Jadi secara substansial inilah yang kami mohonkan. Kemudian kedua, Bapak dan saudara-saudara, yang lebih penting lagi dari isi permohonan ini adalah sebagai upaya kita untuk meluruskan proses demokrasi, terutama yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Ya. Begitu banyak pelanggaran di seluruh negeri ini, ya, yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh pihak-pihak lain yang didukung oleh aparat negara ini. Dari hasil hitungan ini, tim kami menemukan bahwa di 33 provinsi terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Dan pelanggaran ini terjadi di 52.000 TPS yang ini berkenaan dengan pemilih sekitar 21, sekian juta orang. Nah, ini untuk menguji kebenaran dari permohonan ini, paling kurang terhadap 52.000 TPS ini harus dilakukan PSU, pemilihan suara ulang. Karena disitulah begitu banyak terjadi pelanggaran. Di sini memang terdapat pelanggaran-pelanggaran itu sejak masa kampanye, masa menjelang pemilihan dan pasca pemilihan. Nah, hal yang rangkaian seperti inilah yang tadi oleh teman kami disebut sebagai kejahatan pemilu. Karena ternyata saya kasih contoh lagi di kota Jakarta, di tempat kita ini sekarang. Masih terdapat 5.817 TPS yang harus dilakukan cross-check, yang kemudian bila terdapat kesalahan maka dilakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang. Itu sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 tanpa menghiraukan keputusan atau rekomendasi Bawaslu tersebut. Anehnya, selain yang kami sudah ungkap di dalam pleno tentang keberatan-keberatan kami yang kemudian tetap tidak diindahkan oleh KPU dan tetap diputuskan seolah-olah tidak perlu ada penyelesaian terhadap TPS itu. Tanggal 23, ya sekali lagi tanggal 23, setelah keputusan KPU itu ditetapkan, setelah perolehan suara nasional itu ditetapkan, terjadi pembukaan kotak-kotak suara di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, tanpa memberitahukan pihak-pihak termasuk kami sebagai salah satu kontestan yang ada saksi di situ. Nah, Pak Mukhtar Ngabalin inilah yang nangkep pada saat itu. 265 kotak suara. Padahal kotak suara ini jelas disegel dan jelas sudah selesai dihitung dan sekarang kita persoalkan di MK. Seharusnya yang bisa membuka kotak suara ini adalah hanya perintah hakim Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sebuah kejahatan. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah menghilangkan barang bukti yang seharusnya masih diproses di dalam Mahkamah Konstitusi ini. People power itu maksudnya bagaimana? People power ya bisa gerakan yang sifatnya masif juga, mempersoalkan situasi keadilan kenapa terganggu gini. Mungkin ada kerusuhan, mungkin ada hal-hal lain kita nggak tahu. Tapi jangan disalahkan karena ini keadilan masyarakat yang terganggu, keadilan masyarakat yang dicederai. Oleh karena itu kita tidak mau tinggal diam. Ini kan pengalaman juga, sudah bawa data-data, saya pernah calon gubernur kan, calon gubernur Jawa Timur, kemudian nuntut ke sini, data-data lengkap semuanya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM itu. Tetapi dikalahkan juga gitu loh, hanya karena hal-hal yang nggak penting, yang nggak substansial, jadi rasa keadilan nggak ada. Maka untuk itu saya nggak akan berperan jadi advokat dalam konteks people power, tapi sebagai aktivis. Karena secara jalur hukum yang benar kita dipatahkan terus, rasa keadilan kita terganggu, maka rakyat insya Allah bisa
saya gerakan dalam konteks people power, itu yang saya maksud. Tolong diingat, ini nggak ada urusannya dengan Prabowo, nggak ada urusannya. Saya independen. Saya melihat kejadian-kejadian ini karena sebagai rakyat Indonesia, sebagai aktivis yang merasa negara kita ini kok dipecundangi oleh negara lain. Presiden yang muncul cenderung menjadi boneka saja. Kalau bicara people power nggak ada status hukum. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, namanya kedaulatan rakyat. Jadi saya ingin tunjukkan kedaulatan rakyat yang turun gitu loh. Kayak waktu zaman nurunkan Soeharto, mana ada hukumnya. Tapi kan turun juga Soeharto, sah juga, udah begitu aja.